Selamat datang semuanya. Hari ini, kita akan menjelajahi dampak dari menjadi orang gak enakan dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kesehatan mentalmu. Mungkin kamu pernah merasa terjebak dalam peran orang baik yang terus-menerus mengorbankan kebahagiaan diri demi kepuasan orang lain. Jika ya, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita terjebak dalam siklus ini, merasa bersalah ketika menolak permintaan orang lain atau merasa tidak nyaman saat harus tegas. Kita akan membahas kenapa kebahagiaan orang lain bukanlah tanggung jawabmu, serta bagaimana belajar untuk tegas dan mengatasi rasa bersalah dapat membebaskanmu dari beban yang tidak perlu. Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa terbebani karena terlalu sering memikirkan perasaan orang lain? Sampai-sampai kamu lupa akan kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri. Kenapa kita harus selalu merasa nggak enak dan merasa nggak nyaman? Apakah menjaga perasaan orang lain lebih penting daripada menjaga mental kita sendiri? Coba pikirkan lagi. Setiap kali kamu mengorbankan dirimu untuk orang lain, siapa yang peduli dengan kondisi batinmu? Siapa yang menenangkan hatimu saat kamu terjebak dalam rasa bersalah? Jangan-jangan, kamulah satu-satunya yang peduli. Tapi ironisnya, kamu malah membiarkan dirimu terluka. Inilah yang akan kita bahas hari ini, dan mungkin inilah momen kamu akan mulai membuka mata dan berhenti menjadi orang yang gak enakan. Ketika kamu terlalu sering memikirkan perasaan orang lain, kamu mulai mengabaikan perasaanmu sendiri. Kamu bisa sampai di titik di mana perasaanmu tidak lagi dianggap penting. Kamu merasa terjebak dalam peran yang selalu harus ramah dan menurut, bahkan ketika hatimu sendiri tidak setuju. Sebenarnya, apa artinya menjadi orang baik kalau kamu terus-menerus mengabaikan dirimu sendiri? Bukankah itu hanya menambah beban hidupmu? Setiap kali kamu berusaha membuat orang lain merasa nyaman, kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Sedikit demi sedikit, jati dirimu tergerus, dan kamu mulai hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Kamu jadi seseorang yang mereka harapkan, bukan seseorang yang sebenarnya kamu inginkan. Dan semakin lama kamu menjalani peran ini, semakin sulit bagimu untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Bayangkan ketika kamu harus terus-menerus berada dalam lingkaran ini, mengiyakan, mengorbankan, dan mengabaikan dirimu sendiri. Ini tidak hanya membebani mentalmu, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisikmu. Stres karena memendam perasaan bisa berdampak buruk pada tubuh, mulai dari gangguan tidur hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Pada akhirnya, kamu yang akan merasakan dampaknya, bukan mereka. Mungkin orang-orang di sekitarmu bahkan tidak menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Mereka mungkin berpikir kamu baik-baik saja, karena kamu tidak pernah menolak, tidak pernah mengeluh. Tetapi di balik senyummu, ada hati yang terluka, jiwa yang lelah, karena terus-menerus memprioritaskan orang lain di atas kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari harapan dan tuntutan orang lain. Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada persetujuan mereka. Kamu punya hak untuk menjadi dirimu sendiri, dan itu berarti berani menolak ketika kamu merasa tidak nyaman. Berani mengatakan tidak adalah langkah pertama untuk melindungi kesehatan mentalmu. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang. Hidup tidak sesederhana itu. Kamu tidak bisa membuat semua orang bahagia, dan tidak ada yang bisa memaksamu untuk mencoba. Daripada terus memikirkan apa yang mereka inginkan, fokuslah pada apa yang membuatmu bahagia. Ingat, hidup ini milikmu. Kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena telah mengorbankan dirimu hanya demi membuat orang lain senang. Seringkali kita merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Kita takut membuat mereka kecewa, takut dianggap egois jika menolak. Tapi, apakah kamu pernah berpikir bahwa kebahagiaan mereka bukanlah tugasmu? Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Mereka juga bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka sendiri, bukan kamu. Bayangkan jika setiap orang berpikir seperti itu, bahwa kebahagiaan mereka ada di tangan orang lain. Hidup akan menjadi lingkaran beban tanpa akhir. Seseorang akan selalu merasa kurang bahagia karena berharap kebahagiaan dari orang lain. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar merasa puas atau bahagia. Penting untuk disadari bahwa kamu bukan penyelamat bagi setiap orang. Kamu bukan superhero yang harus selalu ada di sana untuk memperbaiki hidup mereka. Kadang-kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan
adalah memberi mereka ruang untuk belajar dan berkembang sendiri. Biarkan mereka menghadapi masalah mereka dan menemukan solusi, sementara kamu menjaga dirimu dari beban yang bukan tanggung jawabmu. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda dalam menghadapi masalah hidupnya. Mereka akan belajar dari kesulitan mereka sendiri, seperti kamu yang belajar dari kesulitanmu. Jika kamu selalu berusaha melindungi mereka dari rasa sakit atau kekecewaan, kamu hanya akan membuat mereka bergantung padamu dan kehilangan kemampuan untuk tumbuh mandiri. Dan ketika kamu selalu mencoba untuk menjaga perasaan mereka, kamu justru akan kehilangan dirimu dalam prosesnya. Kamu akan menjadi sosok yang mereka inginkan, bukan dirimu yang sebenarnya. Kamu akan merasa seperti robot yang terus-menerus mengikuti perintah, tanpa pernah benar-benar menikmati hidup. Makanya bro, mulailah belajar untuk melepaskan. Lepaskan perasaan bahwa kamu harus selalu menjaga perasaan orang lain. Lepaskan beban yang bukan milikmu. Kamu berhak untuk bahagia tanpa harus selalu memikirkan kebahagiaan mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan kamu bertanggung jawab atas hidupmu. Ketika kamu berhenti menjadi beban bagi dirimu sendiri, kamu akan merasa lebih ringan, lebih bebas. Hidupmu akan terasa lebih bermakna, karena kamu hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Berhentilah membuat kebahagiaan orang lain menjadi tanggung jawabmu, dan fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri. Kamu harus belajar tegas di segala kondisi. Ketegasan adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan batasan pribadi. Banyak dari kita takut untuk tegas karena tidak ingin dianggap sebagai orang yang kasar atau egois. Tapi ketegasan bukanlah keegoisan. Ketegasan adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri, dan itu adalah hak yang kamu miliki. Jika kamu terus-menerus membiarkan orang lain melangkahi batasanmu, mereka akan terus melakukannya tanpa henti. Mereka akan merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa mereka manfaatkan kapan saja, tanpa harus memikirkan perasaanmu. Ketegasan adalah cara untuk menghentikan siklus ini, untuk menunjukkan bahwa kamu juga punya batasan yang harus dihormati. Ketegasan itu akan membebaskanmu dari rasa takut untuk mengecewakan orang lain. Ketika kamu mulai tegas, orang-orang akan memahami bahwa kamu juga memiliki batasan yang harus mereka hormati. Mereka akan mulai mengerti bahwa kamu bukanlah orang yang bisa selalu mereka andalkan untuk semua hal, dan itu adalah hal yang baik. Ketika kamu menjadi lebih tegas, kamu akan merasakan kebebasan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu akan merasa lebih percaya diri, karena kamu tidak lagi membiarkan orang lain mengendalikan hidupmu. Kamu adalah penguasa atas keputusanmu sendiri, dan ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Jadi, jangan takut untuk menjadi tegas. Jangan takut untuk menjaga batasanmu. Hidup ini adalah tentang keseimbangan, tentang menghormati dirimu seperti kamu menghormati orang lain. Ingat, kamu bukan boneka yang bisa dipermainkan orang lain. Kamu adalah individu yang berhak menentukan batasan untuk melindungi dirimu sendiri. Dan jika ada rasa bersalah dan rasa nggak enakan, sering kali datang dari pikiran kita sendiri. Kita merasa takut dianggap egois, takut dicap sebagai orang yang tidak peduli. Padahal, ini hanyalah jebakan pikiran yang terus menghambatmu untuk hidup dengan bebas dan bahagia. Seberapa sering kamu merasa nggak enakan ketika menolak permintaan orang lain? Bahkan ketika permintaan itu jelas-jelas merugikanmu, kamu masih merasa terbebani karena takut mengecewakan mereka. Tapi ingatlah, tidak semua rasa bersalah itu benar-benar layak untuk dipertahankan. Tidak semua perasaan gak enakan itu benar-benar menunjukkan bahwa kamu salah. Jika kamu terus hidup dengan rasa bersalah yang tidak perlu, kamu hanya akan membuat hidupmu semakin berat. Kamu akan merasa seperti beban yang terus menumpuk, seolah-olah kamu tidak bisa bernapas. Rasa bersalah ini hanyalah ilusi yang kamu ciptakan sendiri, dan kamu memiliki kekuatan untuk melepaskannya. Mulailah belajar untuk memaafkan dirimu sendiri. Kamu bukan orang jahat hanya karena kamu memilih dirimu sendiri. Kamu bukan orang egois hanya karena kamu ingin melindungi kebahagiaanmu. Belajarlah untuk melepaskan perasaan gak enakan yang tidak perlu, dan fokuslah pada kesejahteraanmu sendiri. Orang lain mungkin tidak akan pernah mengerti perasaanmu. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Tapi itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kamu memahami dirimu sendiri. Tindakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mentalmu.
Berhenti berpikir bahwa setiap keputusan yang kamu buat harus mempertimbangkan perasaan orang lain di atas dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah ini baik untukku? Apakah ini membuatku bahagia? Jika jawabannya tidak, beranilah untuk menyatakan penolakan. Ingat, tidak ada yang salah dengan mengutamakan kebahagiaanmu. Rasa bersalah yang muncul ketika kamu mengatakan tidak seringkali lebih tentang bagaimana orang lain bereaksi daripada tentang keputusan yang kamu buat. Jangan biarkan reaksi mereka mengendalikan perasaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain. Mereka adalah orang dewasa yang harus belajar mengelola perasaan mereka sendiri. Ketika kamu melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu, kamu akan menemukan bahwa hidup terasa lebih ringan. Kamu akan mampu fokus pada apa yang benar-benar penting: kesehatan mentalmu, kebahagiaanmu, dan pengembangan dirimu. Ketika kamu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, kamu akan lebih mampu membantu orang lain tanpa mengorbankan diri sendiri. Membebaskan dirimu dari rasa bersalah adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan kesabaran. Kamu mungkin akan menghadapi tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaga kesehatan mentalmu adalah langkah menuju kebahagiaan. Jangan ragu untuk merayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan. Setiap kali kamu berhasil mengatakan tidak ketika kamu merasa tidak nyaman, itu adalah kemenangan. Saat kamu belajar untuk mengatasi rasa bersalah dan rasa nggak enakan, kamu juga akan mulai melihat perubahan positif dalam hidupmu. Relasi yang sehat terbentuk di atas dasar saling menghormati, termasuk menghormati batasan masing-masing. Ketika kamu tegas, orang lain akan belajar untuk menghargai keputusanmu. Kamu tidak akan lagi merasa terjebak dalam siklus rasa bersalah dan kepatuhan yang merugikanmu. Ingatlah, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Banyak orang berjuang dengan perasaan yang sama. Jadikan pengalamanmu sebagai pelajaran. Bagikan kisahmu dengan orang-orang di sekitarmu, dan siapa tahu, mungkin kamu bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk juga berani menyatakan batasan mereka. Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan belajar untuk mengatasi rasa bersalah dan rasa nggak enakan, kamu akan menemukan kekuatan dalam dirimu yang sebelumnya tidak kamu ketahui ada. Kekuatan untuk menjadi dirimu sendiri, untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan keinginanmu, dan untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Dan itulah beberapa edukasi yang bisa kami bagikan hari ini. Ingat, mereka mungkin tidak akan pernah memahami beban yang kamu pikul, tapi bukan berarti kamu harus terus memikulnya. Lepaskan beban itu, berhenti menjadi orang yang gak enakan. Karena kamu belum mempunyai apa-apa, kamu hanyalah orang biasa, bukan pejabat atau pengusaha. Mulailah menjalani hidupmu dengan bebas, sesuai dengan keinginanmu sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat bagimu, tuliskan ceritamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share, agar orang lain menemukan jati dirinya sendiri. Dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.